Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Mbak Mona di sini. Mbak Mona gimana nih Mbak Mona? Di detik-detik terakhir ini, detik-detik nggak, menit-menit terakhir ini udah mulai jengah nggak? Udah mulai bosen nggak? Enggak juga sih. Ya juga sih. Udah biasa ya. Iya betul. Nah Mbak Mona, ini kan kalau aku lihat ya, jurusannya waktu kuliah itu pertanian, jurusannya peternakan, fakultas pertanian. Itu kenapa bergeser pekerjaannya ke public speaking? Ceritanya tuh kayak gimana sih Mbak Mona? Iya seperti dari awal tadi, sebenarnya kita kan nggak tahu nih pada ya, saat kita kuliah memilih jurusan itu kebetulan yang jalur prestasi ya. Jadi kan harus otomatis ya mengikuti. Terus kalau mau pindah juga sayang sekali ya. Nah makanya tetap dijalanin meskipun background pendidikan itu tidak sama. Jadi saya itu sampai sekarang pun tidak pernah bekerja sesuai dengan background, tetapi tetap ada beberapa pekerjaan yang saya ikuti dengan latar pendidikan saya. Itu. Makanya saya pada saat kita biasanya ada kegiatan di kampus sering diundang kan sama dosen, saya bilang meskipun kita sarjana apapun background pendidikan kita, tapi kita bisa bekerja di luar sana tanpa melihat background pendidikan kita, gitu. Jadi memang itu sih harus skill ya yang harus. Kalau memang saya bekerja di peternakan mungkin waktu itu beda cerita ya, saya mungkin tidak akan, mungkin jalan Allah gitu ya. Nah seperti itu. Tapi setelah itu kan melanjutkan pendidikan S2-nya ya, tetap karena memang harus gitu ya. Kenapa Mbak untuk tetap di jurusan ini, padahal kan udah tahu nih, udah tertariknya ke dunia apa, seharusnya beda lagi nih jurusannya. Tapi kenapa memilih kayak satu linier pertama? Ya karena kan memang tuntutan sekarang ini ya, kalau memang kita harus ini memang harus linear ya untuk melanjutkan di S1 gitu. Nanti kan kalau saya di ilmu komunikasi, magister ilmu komunikasi jauh banget kan nanti. Karena kan tidak selamanya seperti itu. Karena kan memang pendidikan S1 saya peternakan, jadi S2 saya linearkan. Karena ada beberapa proyek yang memang harus disesuaikan dengan background pendidikan saya. Seperti itu. Tapi skill tambahannya itu di dunia public speaking, dan itulah kerjanya sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Tapi mungkin itu ya, jadi pada saat saya menduduki suatu jabatan publik, saya nggak kaget lagi untuk berbicara di depan podium, menghadapi sudah terbiasa audiens seperti apa, dan juga sudah mengetahui lawan bicara saya itu seperti apa, karena memang mungkin sudah punya basic ya, jadi nggak kaku-kaku, tapi saya bisa menempatkan diri, karena kan kita sebagai public speaking, speaker itu juga harus tahu benar seperti itu, menempatkan diri. Ya seperti yang Mbak bilang tadi, harus tahu menempatkan dirinya di mana nih, harusnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau sekarang saya jadi narasumber nih, nah jadi kan saya menjawab nih, bukan saya yang bertanya sama Tari gitu, tapi kan ada yang keegoan, makanya tidak boleh. Kita harus menempatkan diri pada saat kita menjadi narasumber atau kita menjadi host suatu acara tersebut. Seperti itu. Tapi ini kalau di keluarga sendiri memang ada yang sebagai seorang speaker juga? Atau nggak ada sama sekali. Waktu itu kan Mbak memilih untuk menjadi seorang speaker aktif di dunia public speaking. Komentar dari keluarga gimana Mbak? Kalau ibu sama almarhum ayah saya sih mendukung ya, karena apalagi dulu harus siaran malam, diantar, nanti kan pulangnya dari kantor ya, yang mengantar pulang gitu. Terus juga nanti kalau ada acara malam kan biasanya tanggung jawab juga kan dari IOP, dari penyelenggara gitu. Biasanya paling malam kalau siaran radio dulu sampai jam 10. Jam 10 tapi kan sampai rumah setengah 11 ya. Oh iya. Iya kan, nggak mungkin naik angkot gitu kan. Mana ada lagi ya? Iya, mana ada lagi kan. Nah gitu, jadi iya, itu capek banget ya, baru sampai rumah, terus kan harus siap-siap lagi. Kan kita nggak boleh telat. Iya benar. Nggak boleh telat kan, harus on time. Atau telat pun
ya cuman mungkin paling lama 5 menit. betul. Kalau nggak tuh kan gajinya digeser ya. Oh gitu ya, potong gaji ya? Iya. Oh, Atau peringatan dulu. Ya gitulah, namanya kita bekerja Iya, kan, ada ada konsekuensinya. konsekuensi yang Iya, kita betul. terima gitu. gitu. Nah, kalau Mbak kan tergabung di IPSA itu, berarti ada juga nih para junior-junior yang bertanya ke Mbak, minta sharing seperti apa. Ada nggak sih Mbak waktu itu? Kalau belum ada ya, Tapi ada tuh. tapi Oh, ada. Jadi kita sering, karena kan rata-rata yang aktif ya sekarang ini memang seumuran, jadi udah saling kenal gitu. Maksudnya itu sudah sama, ada yang berkecimpung di dunia radio juga, terus juga di dunia akademisi. Jadi kita saling tukar pendapat aja. Tapi kalau saling bertanya mungkin karena sudah sama-sama kali Iya, ya. benar-benar. Ilmunya sama, satu guru ya. Atau memang banyak juga sih gara-gara pengalaman ya yang menjadi guru kita sambil membaca apa sih perkembangan yang terjadi. Terus sekarang udah banyak nih VT-VT kan. Iya benar-benar. Misalnya mau jadi MC kawinan gitu. Iya, tutorial menjadi. Iya, tutorial. Terus bajunya apa? Terus kalau MC lamaran seperti apa? MC akad nikah seperti apa? Atau hiburan seperti apa? Bawa seminar seperti apa? Beda-beda lagi. Atau tergantung bayaran kan? Kalau bayarnya sekian, bajunya akan seperti ini. Iya. 3 layer Iya. ya. Kalau dikit kan berarti itu juga Itu ya. aja, ya lurus aja bajunya udah. Enggak ya, kalau bercanda. Enggak gitu. Karena itu kalau kita udah ditunjuk seseorang atau diminta seseorang untuk menjadi pembawa acara atau menjadi host atau pemateri, ya kita harus siap seperti itu. Artinya Seenggak-enggaknya mereka bajunya percaya harus ganti-ganti ya. Iya betul. Itu dia biasanya menjadi PR. Menjadi PR kita. Apalagi kalau berhijab kan, Iya. agak gimana gitu ya Mbak ya. Karena apalagi sosial media kan pasti kita ini Kita tampil posting nih, ini kita nih, posting. nih. Aduh bajunya itu lagi begitu. Padahal kan nggak mungkin orang lihat. Iya. Tapi itu kayaknya itu ya, karena itu saya salah satu orang seperti itu. Iya. Jadi kalau mau misalnya mengisi acara atau tampil, saya akan prepare banget itu penampilan. Maksudnya itu karena Penampilannya apa? dulu. Karena kan sosial medianya sudah banyak nih, nanti bajunya itu salah satu. Jadi itu salah satu yang bikin tidak confident Tidak pada saat confident kita. nantinya, benar. Terus juga nanti audiennya seperti apa? Nah kalau audiennya banyak, misalnya kan, terus juga mungkin agak umurnya udah ini, mungkin penampilan kita lebih sedikit religi atau seperti apa. Kalau anak muda kita mungkin pakaiannya seperti apa, casual gitu-gitu. Jadi Balik lagi ya lihat lagi gitu. lihat ya, Mbak lagi, ya. harus tahu, harus Gimana percaya. kata Mbak tadi, sesuaikan lagi. Sesuaikan keadaannya lagi seperti apa. keadaannya seperti apa gitu. Tapi pernah nggak sih kayak jenuh deh di dunia public speaking ini? Ada sih, misalnya Pernah ya? ada bohong kalau sempat enggak. berhenti nggak Mbak? Selama ini belum sempat pernah. berhenti. Jenuhnya terus kayak gimana tuh ngatasinnya? Paling kan kalau lagi jenuh ya break sejenak aja sih. Break Terus lanjut sejenak. lagi. Karena memang udah suka, udah nyaman kali Iya, ya. di udah sini. nyaman, udah suka gitu kan. Terus Apalagi kayak siaran radio kan udah lama banget tuh. ya. Salah ngomong ya tadi ya? Jadi yang dengerin juga tahu gitu, Iya, pasti udah kita tahu. usia gitu. Atau kita nggak, nanti kita pindah ke radio terus langsung di DM atau di message gitu kan. Mbak, kamu pindah radio Nggak, di ini sini ya, lagi gitu ya, ya. Mbak, Ya kamu gitu nggak ya. di sini lagi ya. Itu jadi itu sih salah satu ini kita gitu. Ada ya anak mungkin emaknya atau mamahnya atau bundanya itu ternyata dulu pendengar kita. Pendengar, Tapi sekarang anaknya jadi rekan kerja kita. Kita kan nggak Oh, tahu kan. iya, Maksudnya pasti tuh, tahu, ah, pasti ada tuh udah kayak berarti kan udah tuwir banget nih. Usia hanya angka. Iya, gitu loh. Jadi kita kan nggak pernah nyangka kan. Iya, bener, Jadi bener, gitu. bener. Mbak, kayaknya dulu mama aku sering denger gini-gini. Ternyata ya." berkelanjutan. Iya. Jadi banyak yang itu juga tempat di bawah saya juga ada gitu. Mbak, kita udah tuh. Iyalah, gue bilang gitu. Tapi kalau melihat mendengar suara ya, mungkin nggak begitu beda kan, karena teman-teman udah ngomong nggak berubah jauh Iya, gitu kan. bener. Cuma mungkin pada saat penyampaiannya, pada saat kita berdialog itu beda. Oh. Karena mungkin faktor usia kali ya. Enggak. Enggak, kalau suara memang pasti Suara berpengaruh, pasti, iya, iya. main berpengaruh. Karena kayak ya ada pengaruhnya pasti sedikit banyak gitu ya Mbak ya. Pasti dong. Mbak, dari tadi kan yang Mbak notice adalah tentang percaya diri. Pokoknya kalau misalnya mau turun menjadi seorang speaker, harus confident dulu. Ya, harus percaya diri dulu, itu kunci utamanya biar ya lancar nantinya begitu. Nah, boleh nggak sih Mbak dikasih tipsnya kepada para pemirsa opini nih, gimana caranya untuk menimbulkan kepercayaan diri itu? Karena salah satu permasalahan dari Gen Z ini sekarang adalah
tentang insecure, nggak percaya diri, kebanyakan insecure-nya, overthinking-nya. Nah itu boleh disampaikan tipsnya Mbak, diobatin dulu. Boleh disampaikan Mbak? Yang pasti kita harus menguasai dulu apa sih yang kita miliki saat ini. Apakah kita memiliki kelebihan untuk berbicara yang baik, dan itu juga merupakan salah satu tips kita untuk tampil percaya diri, dan juga kita memperhatikan kondisi kita. Misalnya pada saat kita menjadi sesuatu, itu harus kita lihat, oh percaya diri saya sudah bagus belum, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu sih yang harus kita perhatikan, bahwa harus confident dulu dengan keadaan diri kita. Seperti itu. Terima kasih banyak Mbak. Sebenarnya masih banyak sih mau ngobrol, apalagi tentang radio kayak pengen banget ngomong lagi, tapi mungkin next ya kita atur lah jadwal itu ya. Terima kasih banyak ya Mbak Mona karena sudah mau hadir hari ini, mau cerita banyak juga, udah dikasih tips juga. Terima kasih banyak. Boleh tolong disampaikan salamnya dari tim Opini kepada teman-teman IPSA juga. Siap, dan juga teman-teman tim radionya Mbak Mona tentunya. Terima kasih banyak ya Mbak Mona ya, sehat selalu. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini hanya di TVRI Bengkulu. Aku Terna Fadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.